Pak Mahfud seperti Al Gore ya. Al Gore walaupun belum berhasil menjadi presiden tetapi eksis memperjuangkan lingkungan hidup ya. Pak Mahfud ya walaupun belum berhasil tapi tetap memperjuangkan memerangi korupsi ya. Dan juga topik untuk kuliah kita pada hari ini. Bunga mekar di pagi hari, disiram embun harum mewangi. Korupsi musuh di negeri ini. Pak Mahfud harus melawan dengan gagah berani. Saya hadir di sini karena memang ada Pak Mahfud. Saya kagum dan kaget karena Pak Mahfud ini yang jabatannya bermacam-macam yang tinggi-tinggi itu ternyata memahami pikiran-pikiran Cak Nur. Ini maka dari itu kita ini kan lagi kekosongan tokoh. Sekarang ada Pak Mahfud, jadi yang mengisinya. Kita pelihara Pak Mahfud. Pak Mahfud yang jauh dari KKN, sama dengan Cak Nur juga begitu, tidak KKN. Menjadi akademisi sampai puncak, jadi profesor. Menjadi politisi, hampir sampai puncak, menjadi petinggi partai. Masuk kabinet, jadi menteri. Kemudian beliau menggeluti bidang hukum. Nggak main-main, jadi ketua MK. Apa yang beliau laksanakan, yang beliau jalankan, yang beliau tunjukkan, itu sangat layak mendapat Grammy, Oscar, kalau ada Oscar untuk politisi dan tokoh di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, kita persilahkan Bapak Mahfud MD. Kami semua siap terinspirasi Bapak. Silakan Bapak. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang terhormat, juga para pemirsa yang dari jauh yang ikut melalui virtual. Saudara, saya mulai cerita begini. Karena ini yang sering dikenang orang ketika saya ke daerah-daerah itu waktu awal-awal tahun 2023, akhir 2022 itu saya diteriaki orang lawannya Sambu katanya, karena memang itu yang paling fenomenal. Karena waktu itu saya bicara begini di DPR, saya waktu itu kan tahu atau sudah yakin dari awal bahwa yang terjadi di rumah Sambu itu adalah pembunuhan oleh keluarga Sambu. Saya yakin dari awal, tapi semua nutupi, termasuk DPR. Ketika saya berkomentar, malah orang-orang DPR mengatakan, Anda ini menteri koordinator apa menteri provokator? Ejekan kepada saya karena orang lain tidak ada yang percaya bahwa dibunuh secara keji oleh Sambu, oleh keluarga Sambu lah gitu. Nah, ketika ribut di DPR itu masih ada orang yang nuding saya provokator. Kemudian di masyarakat orang sudah tidak percaya sama sekali pada polisi. Di masyarakat, polisi itu bubarkan saja, polisi itu penjahat, polisi itu pembunuh dan sebagainya. Nah, disitulah saya di DPR itu, ketika DPR ribut, rakyat juga sedang marah, saya mengutip hadis atau ungkapan yang sering diungkapkan oleh Cak Nurholis Majid itu. Saya bilang, saya bilang jangan marah-marah begitu ke polisi loh. Polisi itu penting bagi negara, karena polisi itu punya dua senjata, satu senjata beneran, dua senjatanya hukum. Bisa membuat negara itu menjadi apa saja. Oleh sebab itu mari kita hormati polisi. Dalilnya kira-kira begini, situna sanawat bi imamin jair afdolu min lailatin bila imam. 60 tahun kamu dipimpin oleh pemerintah yang bodoh dan agak jahat sekalipun, itu jauh lebih baik 60 tahun itu daripada satu malam engkau tidak punya pemerintah. 60 tahun kamu dikawal oleh polisi yang jelek, itu lebih bagus daripada satu malam saja, 1 jam saja polisi mogok.
Saya katakan begitu. Oleh sebab itu, yang kita tembak ini bukan polisi sebagai institusi, tetapi apa? Oknum. Yang ternyata meskipun disebut oknum, di kantor polisi itu banyak. Di Mabes itu banyak, tapi tetap oknum, bukan institusi. Sehingga saya katakan, rakyat Anda yang berteriak-teriak, polisi harus dibubarkan. Coba tuh, di luar negeri ada beberapa polisi karena dicaci maki lalu mogok satu hari. Berapa? Perampokan terjadi, pembunuhan terjadi, penjarahan terjadi, tidak ada orang melindungi. Ketika mau lapor kemana? Kami sedang mogok, kata polisi. Oleh sebab itu, kalau kita bicara polisi, ya kita hati-hati bahwa institusi ini institusi yang secara konstitusional menjadi instrumen negara yang diperlukan, sehingga kita menata dengan baik, bukan mengobrak-abrik dan merusaknya. Di negara lain, ya ada pemerintah yang berhasil juga. Karena saya dikirim oleh polisi ketika saya menyampaikan tuh, polisi bintang 3 kirim, terima kasih Pak gitu. Ini buktinya kalau polisi di EJ ini dikirim satu negara demo habis-habisan sehari. Tapi yang lain ngirim juga, itu satu negara ada seorang presiden dalam waktu singkat dia memecat seluruh polisi dan mengganti dengan polisi-polisi baru, negara itu menjadi baik. Ada juga contohnya. Nah, saudara, apa maksud saya bercerita ini? Saya bercerita ini yaitu bercerita betapa pentingnya hukum itu. Hukum di dalam masyarakat itu menjadi kebutuhan. Bahkan ada, kalau di dalam studi yang paling mendasar tentang hukum itu, kita diajari dengan satu adagium ubi societas, ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Tidak mungkin ada masyarakat tanpa ada hukum. Untuk apa? Untuk mengatur ketertiban dan menjamin keamanan dalam rangka warga masyarakat itu memenuhi, menuntut hak-haknya masing-masing. Setiap orang punya kepentingan, punya keinginan, punya hak, maka hukum mengatur di situ. Nah, yang menegakkan hukum itu ya pengadilan, polisi, jaksa, pengacara, pemerintah itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin katakan hukum itu menjadi sangat penting, karena bayangkan kalau tidak ada hukum, seperti dulu waktu kami baru belajar ilmu hukum itu diajari teorinya Tom Hobbes. Tom Hobbes itu mengatakan itu, dulu masyarakat itu karena tidak ada hukum menjadi homo homini lupus. Saling mangsa antara satu yang lain, yang kuat memangsa yang lemah, ada yang kuat lagi dimangsa lagi, negara kacau, maka timbul perjanjian masyarakat. Nah, perjanjian masyarakat itu apa? Perjanjian masyarakat itu membentuk pemerintah yang menegakkan hukum, membuat aturan hukum dan menegakkan hukum. Dengan demikian, karena kita telah memilih demokrasi, maka kita juga mempunyai hukum-hukum yang terkait dengan demokrasi, yang terkait dengan sebuah adagium yang mengatakan negara demokrasi tanpa hukum itu liar dan anarkis. Karena demokrasi itu menghendaki kebebasan. Coba demokrasi tidak ada hukum, kacau. Itu yang bawah anarkis, yang atas sewenang-wenang. Tapi kalau ada hukum enggak, maka demokrasi tanpa hukum itu anarkis. Tapi kalau hukum tidak dibuat secara demokratis, itu sewenang-wenang. Kalau Pak Muhtar Kusumaatmadja itu dolim. Nah, saudara, kalau kita, ini teorinya dulu ya sebelum biar masuk ke Indonesia. Dari hasil studi yang pernah saya lakukan khusus Indonesia, dan itu menjadi disertasi saya di UGM dulu tahun 93, hukum dan politik itu interdependen, saling tergantung.
harus dibangun secara interdependen. Tidak boleh yang satu di atas yang lain. Kalau hukumnya lebih tinggi itu sewenang-wenang pasti, sepihak. Tapi kalau demokrasinya lebih tinggi, liar. Maka harus interdependen. Nah, di Indonesia interdependensi ini sering mengalami turun naik. Ya. Kadangkala negara kita lebih menonjol demokrasinya. Nah, ketika demokrasi itu sangat menonjol, maka hukum juga sangat bagus. Sehingga hukum yang bagus itu dibangun oleh politik yang demokratis. Ketika ini menjadi negara otoriter, maka hukumnya juga menjadi ortodoks. Hukum menjadi sewenang-wenang. Kita bisa lihat pemerintahan di awal-awal pemerintahan Bung Karno itu demokrasinya bagus tuh, demokrasi liberal. Meskipun demokrasinya sendiri sering dicela orang, tapi itu liberal, bagus. Lalu hukum-hukumnya di zaman Bung Karno itu relatif lah. Orang korupsi ketangkap, menteri dimasukkan penjara juga bukan Bung Karno ndak apa-apa gitu. Ndak ada saling melindungi, ndak ada saling menyandera. Tapi begitu Bung Karno masuk tahun 57 sampai tahun 65 itu kesenang-wenangan luar biasa. Karena pemerintahnya sudah mulai otoriter, Bung Karno mulai jengah dengan demokrasi, lalu dia membangun otoriterisme, membangun demokrasi terpimpin. Di situ pelanggaran hukum besar-besaran. Ganti Pak Harto itu tahun 66 sampai 69 itu lumayan bagus. Tapi mulai tahun 71 mulai jelek, tahun 17-an mulai korupsi dan seterusnya. Begitu juga hukum naik, demokrasinya bagus, hukum bagus. Politik menjadi otoriter, hukum menjadi otoriter. Nah, saudara, sekarang saya mau masuk situasi hukum kita. Sebelum itu reformasi dulu. Sebelum saya nanti akan khusus membahas seperti apa sih hukum kita kali ini. Reformasi kita dan perkembangannya kini. Saudara, reformasi itu lahir untuk meruntuhkan rezim Orde Baru yang secara politik maupun hukum itu rezim KKN. Nggak usah takut nyebut Pak Harto itu rezim KKN. Itu ada di ketetapan MPR nomor 15. Ada di ketetapan Undang-Undang nomor 28. Di berbagai undang-undang disebut pemerintahan Pak Harto itu KKN. Nggak usah takut. Maka kita lakukan reformasi. Pada mulanya perjalanan reformasi ini baik. Pemilunya demokratis, dibentuk lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengimbangi kekuatan pemerintah. Kekuasaan presiden yang tadi dominan digeser ke DPR. Lalu kita lihat ada MK, ada KY, ada KPK dan seterusnya. Itu bagus. Dan kita bisa lihat sejak reformasi sampai kira-kira tahun 2007, 2009 dan sampai 2015 tuh semuanya masih berjalan baik. Koruptor ditangkapi, KPK-nya hebat itu. MK bagus, Mahkamah Agung lumayan. Itu pada awalnya, tapi begitu lewat periode kedua itu mulai terjadi korupsi. Jual beli suara dimulai ketika akan pemilu dan seterusnya sampai sekarang ini kita punya wajah buruk tentang negara kita. Nah, saya akan sampaikan sebuah buku dulu. Maksud saya nih ada bukunya Pak Prabowo, ini bagus. Ini potret Indonesia yang sesungguhnya sekarang, tetapi banyak orang belum baca. Ketika retreat kabinet saat Pak Prabowo baru dilantik itu perintahnya membaca buku ini salah satunya. Pemerintah membaca buku ini. Saya kira semula ini buku apa sih, paling ya buku begitu-gitu aja gitu. Tapi akhirnya saya baca ya bahwa di dalam buku ini yang berjudul Paradoks Indonesia, ya, terbit tahun 2017. Jadi ini pandangannya masih objektif Pak Prabowo, karena pada waktu itu beliau belum presiden dan melihat Indonesia bukan sebagai presiden. Sudah dicetak ulang 2 kali,
Ya, antara lain Pak Prabowo menyebut begini di dalam buku itu. Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. Dikuasai oleh pengusaha super kaya yang kemudian mengendalikan keputusan-keputusan politik dan ekonomi. Sehingga, kata Pak Prabowo, ada dua hal yang terjadi. Satu, pedoman politik dan ekonomi kita sudah jelas. Demokrasi Pancasila dan ekonomi kerakyatan, ekonomi konstitusi, itu satu. Lalu dalil yang kedua, faktanya sekarang negara ini sedang rusak parah. Penyimpangan terjadi di mana-mana. Itu satu, dua ya. Satu, kita punya ekonomi konstitusi dan demokrasi Pancasila. Lalu yang kedua, ada fakta negara ini sedang rusak. Lalu yang ketiga, itulah sebabnya, kata Prabowo, itulah sebabnya saya turun ke politik. Itulah sebabnya saya membentuk partai politik. Itulah sebabnya saya ikut calon presiden untuk memperbaiki dua hal ini. Ini janji. Terus apa yang dilihat oleh Pak Prabowo? Saya mencatat minimal 8 hal. Pertama, katanya, Indonesia ini kaya raya tapi rakyatnya miskin. Paradoks pertama. Indonesia kaya raya tapi rakyatnya miskin. Terjadi apa yang disebut net outflow of national wealth. Kekayaan negara mengalir ke luar negeri. Secara melawan hukum itu semua. Mengalir ke luar negeri. Waktu saya jadi Menhan dulu di tahun 2001. Itu Pindad itu TNI ABRI pada waktu itu perlu senjata jenis tertentu. Ini spesifikasinya. Pindad bikin harga yang murah. Satu pucuk 100 juta lah taruhlah. Atau 10 juta satu pucuk. Buat ini spesifikasi. Sudah memenuhi syarat. Lalu tiba-tiba masuk perusahaan Singapura. Perusahaan Singapura belinya berapa? Lebih mahal dari yang ditawarkan Pindad 10 juta, 12 juta. Dimenangkan Singapura. Saudara, sesudah Singapura menang, tahu enggak? Pindad yang dibeli oleh Singapura, dibawa ke Singapura, Singapura jual ke TNI. Jadi Pindad itu jadi korban. Saya tuh yang buat. Singapura impor ke Pindad dengan harga 10, lalu dia jual 12 lagi ke pemerintah kita. Nah, kayak gitu tuh sudah lama terjadi. Ya. Nah, CPI, Corruption Perception Index kita itu tidak pernah mencapai angka 50. Yang tertinggi adalah angka 40 pada tahun 2019, awal pemerintahan Pak Jokowi yang kedua, tapi sudah itu tahun 2020 turun menjadi 34. 2020 turun menjadi 38, turun lagi menjadi 34. Selama 3 tahun, lalu sekarang sudah menjadi 37 karena ada lembaga baru yang memberikan penilaian sumbangan baru sehingga naik. Tetapi tetap peringkatnya tetap jelek. Ini korupsi kita. Wajah yang dilihat oleh Pak Prabowo seperti itu. Indeks Gini Rasio, hari ini saya tidak tahu, tapi ketika saya meresensi buku ini, saya lihat di Google pada saat itu indeks Gini Rasio kita itu 0,381, sudah pernah mencapai 0,41. Gini, bagi yang bukan ekonom, bagi yang tidak ngerti, indeks Gini Rasio itu angka kesenjangan. Jadi kalau ini indeks Gini Rasio kecil berarti pemerataan cukup, tapi kalau besar gitu berarti kekayaan tuh numpuk, jadi senjang luar biasa. Sehingga katanya nih, saya ngoping aja, di beberapa negara yang ketika indeks Gini rasionya melebihi 450, negara itu jatuh. Gaddafi, Tunisia, Mesir dicontohkan pada waktu itu indeks Gini rasionya mencapai sekitar 0,440. Tidak tahan pemerintahnya, rakyatnya tidak tahan, rakyatnya ngelawan, jatuh. Kita sudah pernah sampai 0,41, sekarang 0,38. Hari ini mungkin berubah. Ini yang ditulis juga oleh Pak Prabowo. Coba saudara, uang pengusaha-pengusaha yang menggunakan alam Indonesia untuk berusaha,
11.400 triliun itu ada di bank-bank di luar negeri. Sementara APBN kita ketika buku ini ditulis hanya 1/5 dari itu. Jadi kekayaan itu ada di luar semua, di bank-bank di luar negeri. Sehingga tidak memberi nilai tambah kepada bangsa ini. Lalu kerusakan lingkungan, saudara sudah tahu terjadi kerusakan lingkungan, pencaplokan lahan-lahan tanah negara dan kekayaan masyarakat adat luar biasa. Itu ada di sebuah daerah di NTT, masyarakat adat menyerahkan tanahnya ke negara, ke Pemda, lalu dibagi tuh. Bupatinya, istri bupatinya, DPR-nya, polisinya, jaksanya bagi semua ya. Dibawa ke pengadilan terbukti. Tetapi apa? Oleh pengadilan diputus bebas karena kekayaan ini meskipun resmi diserahkan ke negara, tetapi belum dicatat di buku pemerintah bahwa ini sudah berpindah. Belum dibukukan, bebas. Nah sekarang orang yang kebagian tuh kebingungan. Ini hasil korupsi, tapi ini belum milik negara, mau dikembalikan kemana? Begitu kacaunya hukum di negeri ini. Kemudian, nah, ketimpangan kekayaan nih. Ini buku ini 2017 tapi direvisi 2020, 2022, perubahannya tidak banyak. Ketimpangan kekayaan kata Pak Prabowo, 10% penduduk terkaya menguasai 77% kekayaan nasional, 10% menguasai 70%. 90% hanya sisanya 23%. Kecil banget. Sama dengan 1% penduduk terkaya, 1% penduduk terkaya menguasai kekayaan itu 50,3% kekayaan nasional. Nah lahan lebih gila nih, 1% penduduk menguasai 67% lahan. Sementara yang 99% penduduk hanya menguasai 33% lahan. Ini yang sekarang mulai ditertibkan tuh oleh Pak Prabowo. Maka ada Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang Satgas Sawit itu yang sekarang konon lebih dari 1.200.000 hektar itu udah dirampas oleh negara. Lepas dari organisasinya siapa, tetapi ini satu langkah yang menurut saya bukti untuk mengambil lagi tanah-tanah negara yang dikuasai. Nanti berikutnya tanah-tanah adat tuh juga harus dibantu untuk kembalikan. Nah, ini jumlah orang miskin. Ini kalau ini yang paling up to date, sudah sesuai sekarang. Menurut BPS, orang miskin di Indonesia ini 8,7%, yang berarti lebih dari 24 juta jiwa. Di Indonesia 24 juta jiwa dan itu 8,7%. Tapi dengan ukuran garis kemiskinan 19.834 rupiah per hari. Tapi kalau kita menurut IMF, ini yang terbaru, jumlah orang miskin itu di Indonesia 60,3%. Jumlahnya 172 juta jiwa. Kalau garis kemiskinannya diukur dari 6,85 US dollar per hari. Pakai yang mana aja orang miskin masih banyak. Nah, saudara, apa yang terjadi sekarang dalam potret kita sekarang? Ini dikutip dari bukunya Pak Prabowo, kemudian saya olah lagi. Dalam pemerintahan yang menurut Presiden Prabowo dikuasai oligarki, Pak Prabowo tuh bilang gini, Indonesia ini rusak bener. Pemerintahannya oligarki, orang super kaya. Pemimpinnya bohong. Ada loh tertulis tuh. Pemimpin pemerintah Indonesia itu bohong. Saya ketemu 15 orang politisi pimpinan negara, yang 14 orang bohong, yang satu jujur. Kata Pak Prabowo, ada di bukunya nih. Ada. Dan itu situasinya sekarang masih. Saudara. Sehingga saya itu nyebut buku Pak Prabowo terus biar tidak diinteli gitu. Wah itu Pak Mahfud
Pak Mahfud bilang gitu tuh Pak Prabowo loh sumbernya kan gitu. Nggak percaya, ini bukunya, masih ada bukunya. Ini Pak Prabowo yang bilang. Iya. Negara diselenggarakan secara kleptokratik. Negara maling. Ini kata Pak Prabowo nih. Ada di bukunya halaman 111 plus 114 nanti dilihat tuh. Negara ini negara maling. Kita harus lawan ini, kita harus hancurkan. Hanya dua tugas kita, kata Prabowo yang penting. Satu, tegakkan supremasi hukum kalau negara ini ingin selamat, karena belajar dari sejarah. Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau hukum tidak ditegakkan. Yang kedua, buru, kejar koruptor sampai ke ujung dunia. Dia tidak menyebut pulau Antartika. Kalau di buku itu sampai ke ujung dunia. Kejar. Jangan dikasih hati. Demokrasi itu adalah satu sistem pemerintahan yang beradab. Tapi kalau orang yang dipimpin, teman-teman kita ini tidak beradab, kita tidak perlu sopan kepada mereka. Tangkap mereka. Ini Prabowo loh. Saya ulang-ulang ya Prabowo karena banyak intel di sini. Saya bawa bukunya tapi di mobil. Saya tunjukkan sebenarnya perhalaman itu. Saudara, pemimpin kita mudah dibeli, enggak tahu malu, itu kata Pak Prabowo. Pokoknya enggak punya urusan apa, cincai aja. Mau bayar berapa? Naikkan aja proyek itu. Nanti kita bagi dua. Oleh sebab itu kata Pak Prabowo, kalau cuma korupsi taruhlah 10%, 5% atau 20% mungkin kita masih tutup mata. Tapi ini sampai 80% korupsinya kata Pak Prabowo. Sehingga ada sebuah jembatan sebelum diresmikan sudah ambruk. Kenapa? Hanya 20%. Gambarnya gede, tapi belum diresmikan. Gedung juga sama. Gitu. Nah, lalu sekarang di kampus-kampus Fakultas Hukum, saudara, meneliti nih. Kalau kayak gini nih, perintahan oligarki kayak disebut oleh Pak Prabowo ini, hukumnya kayak apa? Nah, saudara, ini hukum itu orang negara itu berhukum, satu membuat hukum, dua menegakkan hukum. Nah di Indonesia itu membuat dan menegakkan sama kacaunya sekarang ini. Coba kalau menegakkan tuh korupsi itu lolos semua. Sudah jelas kok, orang ngaku ini saya dapat uang dari sini, tidak diproses karena belum dapat lampu hijau dari satu tempat. Ini sudah mau disikat gitu, sampai dia lihat level tertentu belok tidak jadi. Itu cara berhukum kita sekarang, yang begitu buruk. Padahal menurut Bank Dunia, kemakmuran satu negara itu ditentukan 44% itu oleh penegakan hukum. 44%. Sisanya 43% itu kekayaan lain seperti organisasi, tata aturan, ormas dan sebagainya, institusi. Lalu yang 23% itu yang begitu kaya raya kita cuma memberi kontribusi 23%. Jadi kalau hukumnya kacau, yang 23% ini tidak ada gunanya. Ya seperti sekarang lah. Gitu. Nah, itu dalam penegakan hukum. Kalau dalam membuat hukum gini, muncul sekarang ini studi yang disebut autocratic legalism, yaitu satu pembuatan hukum yang dikuasai oleh kehendak sepihak oleh penguasa, yang ciri-cirinya ada 4. Ini sekarang berkembang nih. Satu, jika penguasa ingin melakukan sesuatu tapi tidak ada aturan hukumnya, maka segera dibuat aturan hukumnya secara sepihak. Buat dulu aturan gitu. Ya enggak, maka kita sering mendengar pembuatan hukum yang mengagetkan. Kok tiba-tiba ada itu? Kok tiba-tiba ada undang-undang itu? Padahal aturannya undang-undang itu diproses dari bawah, mendengar pendapat Pak Budi Pambagio, Pak siapa, dengarkan lagi, ini apa-apa? Kok tiba-tiba jadi hukum? Bagaimana naskah akademiknya tidak jelas. Jadi buat aja karena pemerintah ini buat undang-undangnya. Itu autocratic legalism. Yang kedua,
Kalau hukumnya ada, tapi tidak cocok, diubah undang-undangnya. Ngubahnya diam-diam. Kayak undang-undang MK itu diubah diam-diam itu. Makanya saya tidak setuju sampai saya berhenti jadi menteri. Saya tidak setuju. Kalau sekarang mau disahkan, saya tidak Menko, tidak apa-apa. Tapi selama saya jadi Menko, saya tolak. Meskipun sudah disepakati oleh DPR. Tolak. Itu autocratic legalism, saya bilang. Tidak boleh itu. Di negara demokrasi, ini kan kita sudah sepakat, demokrasi. Lalu yang ketiga, jika tidak bisa membuat hukum baru, atau tidak bisa mengubah karena opini publik terlalu berat dihadapi. Yang ketiga, diuji ke judicial review, dibatalkan aja. Itu cara untuk mengelabui masyarakat, mengelabui kita semua. Dan kalau misalnya judicial review juga gagal, masuk melalui delegasi perundang-undangan. Udah, kalau gitu enggak usah undang-undang, enggak usah judicial review. Apa caranya? Buat perpres, buat PP, buat perda secara sepihak. Perpres, PP, perda penting, tetapi ada mekanismenya di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu harus ada meaningful participation, kalau istilah MK dulu. Rakyat itu harus tahu betul, memberi masukan betul dan tahu apa akibat dari hukum itu. Tidak boleh dibuat sepihak. Nah, yang terakhir sekarang. Di Indonesia ini banyak mafia peradilan, ya, yang sudah sistemik. Dalam banyak kasus itu melibatkan antara hakim dan aparat penegak hukum. Itu kasus Surabaya, itu Ronald Tanur membunuh, lalu sudah jelas ada visualnya dia membunuh, saksi-saksi mengatakan dia membunuh, tapi dibebaskan. Jaksanya marah, ada dugaan korupsi, ketemu korupsi, ditangkap 3 hakim. Sudah ditangkap 3 hakim, ketua pengadilannya Surabaya, oh itu hakim yang bagus. Sebelum ditangkap, itu hakim yang bagus, tuh hakim nasionalis, hakim terbaik yang saya berikan untuk kasus itu. Tiba-tiba ditangkap 3 hakim, ketemu dia nerima uang sekian, tanggal sekian, disimpan di sini, sekarang sedang diadili. Ketua pengadilannya itu membela, itu hakim bagus. Dia pun ternyata dapat, sekarang jadi tersangka juga. Ketua pengadilan, majelis hakim dan panitranya beserta sama dengan pengacara. Kan ini kan pengacaranya juga namanya Lisa, sudah masuk pengadilan. Pengacaranya masuk, hakimnya masuk, panitranya juga masuk. Nah, itu terjadi sekarang. Ini yang pengadilan ini, Wilmar apa? Yang Wilmar Group. Ya. Ini, saudara, korupsi merugikan perekonomian negara 11,8 triliun. Masuk ke pengadilan, tipikor, melibatkan 3 pengadilan. Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Hakimnya digabung, kan menurut undang-undang, kalau di provinsi itu pengadilan tipikornya 1, tapi hakimnya dibagi. Nah, sudah ini korupsi semua nih, hakim tidak pengadilan dan panitranya dan pengacaranya. Korupsi semua, ditangkap, ngaku. Lalu mengembalikan uang, kan nggak bisa ngelak lagi. Sekarang udah mengembalikan uang, ya saya nerima uang sekian. Korupsinya 11,8 triliun. Karena ada kasus itu, ya ini perkaranya dibebaskan, dinyatakan onslah. Onslah itu artinya ini bukan perkara pidana, ini memang ada, tapi ini bukan perkara pidana, bukan korupsi. Bebas. Tangkap hakimnya nih oleh jaksa nih. Ada bukti, transaksi bukti ini, lalu sekarang sedang dipenyerahkan semua. Dan yang juga menakjubkan, begitu tahu hakim yang nerima suap ditangkap, Wilmar Group menyerahkan uang yang didakwakan oleh jaksa itu 11,8 triliun yang kemarin dipamerkan dalam konferensi pers itu. Baru sekarang ada kok nyimpan uang dipamerkan gitu. Itu dari 11 triliun hanya 2 triliun karena tidak muat ruangannya. Iya, cuma 2,2 triliun. Tidak muat ruangannya. Kenapa? Apakah jaksa mau nyombong? Enggak, menurut saya benar. Tunjukkan ke publik bahwa dia sudah mengaku bahwa dia korupsi. Sehingga nanti putusan kasasinya di Mahkamah Agung lebih mudah. Kalau Mahkamah Agung masih membebaskan ini juga,
Wong orangnya yang nyuap sudah ngaku dan sudah mengaku korupsi, uangnya dikembalikan ke rekening negara. Masa mau dibebaskan? Itu ya Mahkamah Agung itu pinter-pinter juga. Pinter kalau mau mengelak gitu, tahu bahwa itu bahaya gitu. Sehingga oleh kejaksaan di fait accompli, ini loh sudah ngaku. Ya. Nah, saudara, banyak terjadi peradilan sesat di Indonesia. Ada buku yang ditulis oleh Herman Mustar, itu banyak penyebab-penyebab terjadinya peradilan sesat. Tapi yang relevan di Indonesia itu terjadi sekarang ini, satu, suap menyuap. Yang kedua, penyanderaan. Pak Wijo suruh pakai uang negara ke sana, nanti sudah itu saya berlaku seundang-undang, Anda diem. Kalau Anda diem, Anda melakukan itu, saya yang masukkan ke penjara. Orang disandera sehingga tidak berani protes, tidak berani melakukan apa, melaporkan korupsi lagi, termasuk hakim. Hakim-hakim sekarang tuh pada ketakutan karena uangnya Zaraf Richard yang 950 miliar dan 51 kilogram emas itu, saudara, oleh pengadilan diputuskan tuh disita sebagai barang untuk negara untuk pengadilan baru. Untuk Zaraf Richard yang baru dihukum 16 tahun itu, yang uangnya yang besar tuh sekarang masih menjadi kasus tindak pidana pencucian uang. Dan di situ bisa dibongkar hakim-hakim siapa dari 915 M itu yang harus mendapat jatah, karena konon ada catatannya. Ini perkara nomor sekian, ini perkara nomor sekian, ini perkara nomor sekian, itu disebut di putusan hakim. Ya. Sehingga ya kita apapun apresiasi terhadap kejaksaan. Jadi karena penyuapan, penyanderaan, atau hakim ingin naik, ingin jadi ketua Mahkamah Agung gitu, ingin jadi ketua pengadilan, ingin apa gitu, itu biasanya untuk keperluan karir, ingin dipindah dari Papua ke Jakarta, lalu dia berlaku curang agar bisa dipindah gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penutup, secara demografis dan geografis, SDM dan SDM kita sunduh, SDA kita kaya raya dan menjanjikan kemakmuran, asal ada penegakan hukum dan keadilan yang baik. Kita optimis, upaya kita akan mulai bisa relatif berhasil. Karena yang mengidentifikasi persoalkan itu tadi adalah Pak Prabowo sendiri, yang sekarang sudah menjadi presiden. Itu Pak Prabowo yang nulis, yang saya sampaikan tadi, saudara. Tekad Presiden Prabowo untuk menegakkan supremasi hukum dan memberantas korupsi seperti tulis dalam bukunya itu hanya bisa dilakukan dengan efektif apabila pemimpin atau elit kita melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan penuh integritas dan berjiwa merah putih. Merah itu artinya dia punya keberanian, tidak takut apa-apa. Putih itu ya bersih. Orang putih tapi tidak berani, tidak ada gunanya juga. Bersih tidak berani kan? Atau berani tapi dia kotor, wah nikat tuh, bahaya. Maka harus merah putih pemimpin-pemimpin kita itu. Seperti ditulis oleh Pak Prabowo, pemimpin kita sekarang ini integritasnya rendah, mudah dibeli, mudah disogok, suka berbohong, dan suka menjual kekayaan negara dengan sesuka hatinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang lebih meriah. Pak Mahfud, impact dari apa yang Bapak sampaikan itu, saya rasa buku Paradok Indonesia itu laku keras, Pak. Terutama di Paramadina, Pak. Ini yang depan-depan ini kan kritis sekali, Pak. Jadi strategi gitu itu, menggunakan buku itu sebagai referensi. Yang kedua, Pak, tentang Antartika, Pak. Saya rasa bangsa kita punya problem, Pak. Problem salah dengar. Jadi pesannya buru koruptor hingga Antartika. APH itu dengarnya buru koruptor di Antartika. Jadi nggak ada yang ketangkap gitu, Pak. Baik. Prof. Mahfud, ini nanti pasti teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang substantif gitu ya. Makanya saya akan mendiskusikan hal-hal yang sifatnya light gitu ya. Lebih mengupas personality Bapak yang menurut saya banyak inspirasi yang bisa dipelajari. John C. Maxwell, ini pakar leadership yang menurut saya paling banyak di quote
sebagai referensi itu mengatakan 85% leader itu menjadi leader karena inspirasi leader yang lain. Kemudian 10% itu karena memang belajar tentang leadership. 5% karena genetik, ya anak raja, anak tokoh besar dan seterusnya. Nah, Pak JK itu termasuk kategori yang 85%, Pak. Saya tanya inspiratornya siapa? Ibunya. Kemudian Pak Rosan kemarin ketika saya tanya, inspiratornya siapa? Nggak tahu ya, saya kayaknya belajar dari pengalaman, belajar dari buku, itu tipe yang 10% gitu ya. Kalau Bapak pasti bukannya 5% ya Pak ya. Bapak bukan the son of the king gitu. Siapa yang menjadi sumber inspirasi Bapak? Sehingga Bapak bisa menjadi Mahfud MD yang sekarang. Boleh aplaus untuk beliau. Terima kasih. Saya kira hampir sama ya dengan Pak Yusuf Kalla lah misalnya, dari ayah ibu. Ayah ibu saya itu orang yang kehidupan ekonominya pas-pasan, tapi semua anaknya 7 orang tuh sekolah, disuruh sekolah. Kamu kalau mau jadi orang cari ilmu gitu. Lalu itu, dan dia memberi contoh dengan hidup sederhana tanpa neko-neko bisa hidup kami sekeluarga. Terus yang kedua guru saya di pesantren. Nah di pesantren tuh saya cerita gini, saya masuk pesantren itu tahun 68, masih kecil sekali. Jadi saya itu termasuk santri yang termasuk disayangi lah oleh kiai, oleh pengasuh. Setiap pagi saya diundang makan. Nah diundang makan tuh sehari 2 hari pertama tuh dipaksa makan, sudah kenyang ditambah lagi ayo makan, ditambah lagi ayo makan, sampai akhirnya ampun kiai sudah tidak kuat saya. Nah itu besok ya kamu kalau jadi orang memegang amanah jangan tamak karena butuhmu hanya segitu. Tidak ada untuk apa kamu numpuk situ lagi macam-macam padahal yang dimakan sedikit. Untuk apa kamu punya mobil banyak yang kamu pakai 1? Untuk apa punya rumah banyak rumah 1? Malah bikin pusing kamu terlalu banyak itu. Yang kedua, makanlah yang halal secara jujur. Ini makanan tadi halal semua. Nah itu waktu saya kecil menginspirasi itu. Iya ya, untuk apa saya sih? Sampai sekarang ini kalau ada orang tanya, Pak Mahfud tuh jadi menteri kok kiri ya gitu. Enggak, saya justru merasa sangat kaya. Saya punya rumah, punya mobil, anak saya sekolah semua, gaji saya cukup besar. Enggak, tapi jangan bandingkan dengan si A, B, C, D yang punya rumah di setiap kota dan di setiap pulau, gitu kan. Saya, ya gaji saya luar biasa, banyak. Saya jadi pejabat 20 tahun lebih dengan gaji rata-rata yang tersimpan misalnya 150 juta bersihnya kan. Karena lain-lain tuh untuk keluhan kecil-kecil sudah dilayani oleh negara. Itu masuk semua yang saya miliki itu ada di bank, di situ tercatat kapan masuknya dan dari siapa. Saya bilang, nggak ada lain itu. Kalau lebih dari itu korupsi berarti, kan gitu. Saya merasa Pak, hidup ya itu. Dan kalau dari pemikiran, saya tidak belajar guru khusus, tapi saya banyak membaca. Cak Nur, saya dulu ikut perkaderan di HMI ya. Ikut pikiran-pikiran Cak Nur, ikut pikiran-pikiran Gus Dur, Amin Rais, semua saya pelajari ya. Orang kok pinter-pinter kayak gini ya gitu. Nggak usah saya harus belajar langsung jadi murid mereka, tapi melihat, lalu baca bukunya, lihat penampilannya di TV dan seterusnya. Wah ini, di situ saya banyak dapat belajar tentang kearifan dalam mengurus masyarakat, bangsa dan negara kita. Itu aja. Saya pernah main ke rumah beliau di Jakarta, kemudian juga di Jogja, dan di mana lagi Pak ya? Cuma 2 itu ya Pak ya? Sederhana, seperti rumah kita kebanyakan. Yang saya juga heran gitu ya, ya kagum lah dengan posisi seperti Pak Mahfud. Kalau orang lain itu pasti rumah kanan kiri itu diakuisisi gitu. Beliau tetap sederhana. Aplaus untuk beliau. Nah, kemudian ini mengarah ke yang kedua, Pak. Kami lihat Bapak itu tegas. Tidak ada rasa takut. Bagi kami, pengamat yang muda-muda, ini penting, Pak. Karena ada yang seolah-olah menjadi frontliner, sehingga kami berani ikut tegas juga, ikut kritis juga, gitu, Pak. Nah, apa yang bisa melandasi itu, sehingga Bapak betul-betul seolah-olah tanpa beban ketika menyampaikan sesuatu. Kemudian yang kedua Pak,
apa yang membuat Bapak itu relatif fleksibel, Pak? Bisa memimpin perguruan tinggi, kemudian MK, kementerian. Mohon maaf Pak, jadi influencer Bapak sukses besar. Bikin podcast sukses besar. Benang merahnya apa itu Pak? Kunci sukses sebagai pemimpin. Makasih Pak. Saya tidak tahu kalau itu kuncinya, tapi seringkali sukses itu karena kebetulan juga. Ya, seperti waktu saya menjadi Menteri Pertahanan itu kan tidak ada orang menyangka, saya pun tidak menyangka kalau saya bisa jadi menteri. Di zaman Pak Harto tuh tidak mungkin orang lah seperti saya aktif di gerakan Islam, di HMI, di NU, di mana, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Tuhan menciptakan situasi, terjadi reformasi dan Tuhan menempatkan Gus Dur sebagai presiden. Nah, Presiden Gus Dur ini aneh, yang tidak disukai orang dilakukan. Maka ada orang suka sama saya diangkat jadi menteri, gitu kan kebetulan tuh. Tapi yang lebih dari itu sebenarnya ya kita ini serius melakukan sesuatu. Saya itu dulu pernah kuliah di sastra Arab UGM. Nah, di situ saya oleh guru saya Pak Samsul Hadi itu diajari sebuah syair yang saya pegang terus sampai sekarang tuh. Bunyinya gini, la yamtatil majda man lam yarkabil khatar wala yanalul ulaman taqaddamal hadar. Tidak akan pernah sukses kamu, tidak akan pernah jadi apa-apa kamu kalau kamu jadi penakut. Makanya saya jadi tegas. Nah kan, penakut tidak bisa. Wala yanalul ulaman taqaddamal hadar, tidak akan pernah terhormat kamu kalau sebelum berbuat sudah khawatir. Maka kalau kita punya keyakinan tentang sesuatu yang benar, ya lakukan saja. Tetapi terkadang ada orang yang bilang agak beda. Pak Mahfud tuh kok sombong banget ya, gitu. Begini, pada dasarnya saya itu diajari tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Tawadu itu hormat kepada orang, merasa orang lain baik, bahkan lebih baik dari kita, itu hormat, sehingga kita tawadu, hormat. Tapi di depan kita banyak orang sombong, maka saya diadili juga, diajari dalil gitu. Begini, man tawadhu'a mutawadhi fahuwa shadaqah wa man takabbara mutakabbir fahuwa shadaqah. Barang siapa rendah hati terhadap orang yang rendah hati, berlaku sopan terhadap orang yang sopan, dia mendapat pahala seperti bersedekah. Tapi kalau kamu berani sombong terhadap orang yang sombong, kamu hebat. Gitu aja. Makanya kadang-kala kalau sekalian lawan meskipun di DPR, kamu siapa? Saya bilang gitu aja, padahal sesudah keluar saya kaget, kok saya berani ya tadi. Boleh aplaus untuk Pak Mahfud. Ini kalimat yang terakhir saya belum pernah dengar Pak, itu inspirasi baru juga bagi saya Pak. Saya ingin tanya juga Pak, tahun 2019 saya itu termasuk yang sangat all out mendukung Pak Mahfud untuk bisa jadi calon wakil presidennya Pak Jokowi. Saya all out dengan seluruh effort, seluruh jaringan, mendukung, banyak teman-teman juga yang mendukung di civil society Pak. Last minute kita happy karena Bapak akan dijadikan wakil presiden. Karena saya melihat ketika Jokowi Mahfud, itu rasanya bisa mengimbangi Jokowi JK Pak. Nah kemudian kami kecewa sekali. Karena ternyata bukan Mahfud yang diumumkan, tapi yang lain gitu Pak. Saya sedih sekali gitu ya. Tapi untungnya beberapa hari setelah itu saya berangkat haji. Jadi ya kesedihan itu Tenang. cepat hilang gitu. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana Bapak menghandle kekecewaan luar biasa yang Bapak hadapi? Gitu. Kemudian bagaimana Bapak dengan mudah bisa move on? Gitu. Silakan Pak. Boleh aplaus untuk beliau dulu. Jadi testimoninya benar bahwa Pak Wijaya ini sebelum saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden, beberapa bulan sebelumnya beberapa kali ke kantor saya. Nanti Bapak Wapres, nanti kita buat ini, buat ini, buat ini. Yang dilakukan oleh Pak JK ini kita teruskan, yang ini kita perbarui, gitu kan. Jadi memang betul beliau tuh mendukung. Jauh justru sebelum saya resmilah masuk ke dalam bursa itu.
Nah tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika saya menjadi cawapres waktu betul-betul saya tidak melakukan usaha apa-apa, pendekatan apapun kepada siapapun. Ya, saya paling berkomunikasi ini dengan Pak Pratikno, tangan kanannya Presiden waktu itu, yang memberitahu Pak Mahfud, siap-siap mawon di rumah apa gitu. Jadi kalau hari raya itu biasanya bawa parcel itu, lalu datang salam dari Pak Jokowi, cuma gitu-gitu aja. Nggak bilang kalau saya jadi wakil presiden. Tiba-tiba pada saat-saat terakhir itu nama saya muncul. Dan betul itu atas permintaan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi kemudian sesudah batal itu kan mengundang saya, Pak Mahfud. Memang saya yang nyuruh anak-anak tadi nyiapkan semua dokumen Pak Mahfud presiden. Sampai tadi jam 11 kan saya masih dipanggil. Jadi tapi kan saya bukan ketua partai. Ini ketua partai pada tidak setuju kalau Pak Mahfud gitu. Oleh sebab itu ya tadi yang diumumkan akhirnya kayak Ma'ruf. Tapi Pak Mahfud nanti terus bersama saya. Pemerintah butuh Pak Mahfud gitu. Nah itu satu. Saya bilang Pak Jokowi meskipun kecewa karena sudah siap semua dengan baju segala kan sudah siap. Sudah siap diajarin naik sepeda loh. Besok katanya, besok kalau ke KPU bersama Pak Jokowi di depan, Pak Mahfud bonceng di belakang. Loh Pak, saya bilang, nggak enak dong, saya kan lebih tua, belum sepuh tapi lebih tua, masa saya di belakangnya Pak Jokowi, Pak Jokowi presiden. Udahlah bawa sepeda berdua aja, Pak Jokowi di sini, saya di sini. Siap tuh ke KPU mau daftar tuh. Udah diajari sambutan Pak Mahfud ini, kata si Teten. Pak Pramono minta CV yang benar itu mana? Kok tulisannya ada Muhammad Mahfud, ada M Mahfud, ada MD, ada tidak, itu yang mana? Ini kepada saya sudah siap. Lalu tiba-tiba nggak jadi karena kata Pak Jokowi, saya bukan ketua partai nggak mau kalau Pak Mahfud gitu. Ya sudah, saya lalu ingat ya nggak apa-apa ya, kecewa pasti ya. Tapi begini saya berpikir, untuk apa sih saya kecewa? Saya kan cuma nggak jadi. Ini orang yang sudah jadi dijatuhkan aja bisa kok. Bung Karno tuh 20 tahun lebih jadi presiden dijatuhkan, dia lebih kecewa pasti. Kalau saya kan belum ke situ, enggak jatuh. Pak Harto udah 32 tahun tiba-tiba jatuh. Itu Gus Dur sedang berkuasa tiba-tiba jatuh. Lalu saya apa sih? Saya enggak kehilangan apa-apa. Nah itu cara saya menghibur diri. Tapi di atas semua itu kan saya percaya pada takdir. Nah, ini bukan tempat saya. Kan gitu. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya jawabannya ya itu aja. Boleh aplaus untuk. Jadi makasih Pak Mahfud inspirasinya. Ini saya persilahkan kepada rekan-rekan audiens kalau ada pertanyaan, dan saya rasa akan banyak sekali. Kita bagi beberapa sesi. Sesi pertama untuk 3 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sehari-hari ngurus kebijakan, Pak. Dan sekarang ini memang betul kata Pak Mahfud bahwa aneh-aneh gitu ya. Sering pemerintah memutuskan suatu program, underlying-nya tidak ada. Sehingga jalan saja sampai di tengah jalan berantakan ke kiri ke kanan, kita semua miris. Tetapi contohnya itu program hebatnya Pak Prabowo, saya nyebut juga Pak Prabowo biar tidak dikintili itu Pak. Itu MBG itu Pak, itu underlying-nya nggak ada Pak. Nah, jadi sekarang berantakan, tinggal nunggu. Saya hanya berdoa semoga tidak ada fatality, karena yang keracunan sudah banyak. Nah itu satu. Nah sekarang sejak COVID, regulasi kita itu dikuasai oleh SE Pak, surat edaran, yang sama sekali di Undang-Undang 12 2011 itu kan tidak masuk. Tetapi itu dijadikan andalan. Sebetulnya kan rakyat harusnya bisa melawan. Waduh, pertanyaannya berat-berat. Jadi, tapi kan bukan pertanyaan itu, tambahan. Tambahan informasi bahwa situasinya sudah begitu kacau. Karena selain 4 hal tadi, masih ada juga masalah baru. Tidak pernah ada underline yang jelas untuk setiap program. Nah Pak, itu tadi kalau munculnya surat edaran yang mendominasi ke tata pemerintahan kita itu sudah termasuk di itu tadi. Problem keempat dari autocratic legalism itu, pemerintah sering menggunakan aturan-aturan pelaksanaan, sehingga dia atas nama pasal ini untuk dilaksanakan harus dibuat PP, dibuat perpres,
dibuat permen, dibuat SE dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang harus ditata ulang. Kedisiplinan dalam berhukum itu sudah merusak kehidupan kita. Pak Mahfud, mohon izin bertanya agak teknis tadi terkait dengan pidato Bapak. Mohon berkenan Bapak untuk memberikan evaluasi secara umum sekaligus juga prediksi tentang konteks agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita sendiri menggunakan multi anti corruption agencies, ada KPK, ada Kejaksaan, ada Polri dan sebagainya. Kalau dulu KPK cukup kuat, tetapi per hari ini justru yang terlihat cukup agresif adalah teman-teman Kejaksaan. Ada something di KPK terkait dengan ini. Apakah ide-ide yang cukup spektakuler, termasuk misalnya pembubaran atau setidaknya penataan ulang KPK, menurut pandangan Pak Mahfud seperti apa? Yang kedua, Bapak, agak teknis tapi kami berharap juga sangat strategis. Bagaimana pandangan Pak Mahfud untuk menghadirkan roadmap pemberantasan korupsi yang memang betul-betul solid dan kemudian bisa diadopsi oleh pemerintahan yang ada, ini lagi-lagi supaya tidak dikintili lagi, sehingga kemudian betul-betul impactful, Pak. Bukan hanya kemudian tercipta letupan-letupan drama yang hasilnya kita ya berada di treadmill effect, sepertinya sudah berlari kencang, tapi faktanya kita masih ada di tempat yang sama. Terima kasih Pak Mahfud. Barangkali perlu ditambahkan, bagaimana Bapak melihat komitmen pemerintah Prabowo untuk memberantas korupsi? Evaluasi secara umum terhadap pemberantasan korupsi. Satu gini Pak, kalau kita mau jujur, saya baru tadi malam diskusi dengan teman yang ikut ke sini, Mas Rizal. Apa sih yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk pemberantasan korupsi itu? Saya mencatat sudah ada dalam 8 bulan ini 18 kasus di tingkat pusat yang dibawa ke pengadilan. Yang itu terjadi sebelum Pak Prabowo presiden. Pada masa kepresidenan Pak Jokowi sudah ada 17 kasus atau 17 atau 18 kasus kalau hari ini bertambah lagi yang sudah diajukan ke pengadilan. Artinya nampaknya niat Pak Prabowo itu tidak main-main. Ancamannya ada, kemudian Mahkamah Kejaksaan Agungnya juga nampaknya didorong untuk melakukan itu. Itu sebabnya tafsiran umum yang banyak dipercaya oleh orang dan juga dipercaya oleh saya ketika TNI mengawal, menjaga keselamatan kejaksaan dan keluarganya itu bagian dari komitmen Pak Prabowo. Karena kan sering perkara itu sudah masuk ke Kejaksaan Agung dicincai, diancam. Jaksanya diancam, pejabatnya atau orang penting datang menemui Jaksa Agung agar ini tidak dijelaskan, tidak dilanjutkan dan seterusnya. Itu banyak terjadi. Di zaman saya banyak juga terjadi yang seperti itu. Nah, Pak Prabowo melihat itu, maka TNI didorong ke sana. Meskipun tentu itu tidak proporsional. Karena menurut saya kalau keamanan itu tetap polisi. Menurut semua undang-undang harus polisi. Tapi Pak Prabowo lakukan itu. Ya kita lihat. Dan produktivitasnya ada, meskipun kemudian kasus itu kalau sudah naik ke level tertentu bisa berbelok atau bisa hilang. Bapak ingat kasus pagar laut, itu kan udah jelas tuh, pelanggaran pidananya jelas, mengkapling laut, melanggar undang-undang, melanggar putusan MK, kemudian pelaku-pelakunya jelas. Pak Prabowo juga sudah mendorong Menteri ATR itu agar itu ditindak tegas ini. Tegas semulanya, sekarang hilang kasusnya Pak. Polisi bilang itu bukan korupsi, Kejaksaan bilang itu korupsi, tapi tidak bergerak sampai sekarang. Pertamina, itu kan 9 orang tersangka, bagus. Meskipun saya ketemu dengan orang istri yang jadi tersangka, loh Pak, kok kami yang kami ini melaksanakan, ini kan sudah ada SOP-nya. Dari atas, dari holding mengatakan gini, kami ikuti. Sebelum kami memutuskan sesuatu minta persetujuan atas. Kok holdingnya tidak ada yang disentuh. Nah, waktu itu Jaksa Agung kita ditanya seperti itu, jawabnya, ntar ini kan baru pertama, nanti ke atas. Sampai sekarang udah ke atas juga. Artinya, teori saya itu, kalau sudah sampai pada level oligarki atau pejabat tertentu, kasus itu masih bisa berbelok. Dan Pak Prabowo
sebenarnya kan agak aneh Pak Prabowo. Para menteri, para pejabat, kalau engkau melanggar, kalau engkau korupsi, mundur sebelum saya pecat, kan gitu. Ya enggak ada orang mau mundur, ketahuan kalau mundur. Dari mana? Itu ancaman yang tidak tepat. Kalau tahu pecat aja langsung, dia punya hak prerogatif. Kalau suruh mundur sebelum saya pecat, mundur, ya orang pasti sembunyi kok mau mundur. Kalau saya mundur berarti seketahuan korupsi, malah jadi ditangkap gitu. Nah padahal untuk tahu itu siapa yang korupsi di depan sekitar itu kan gampang sekali sebenarnya, ya. Tetapi ya itu ada political barrier yang memang tidak mudah selesaikan, sehingga saya berprasangka baik aja. Ini Pak Prabowo ini sedang menata papan catur nih. Ini diamankan dulu, nanti mungkin di tahun kedua akan ada gebrakan-gebrakan yang mungkin mudah-mudahan menggembirakan kita. Tapi kalau tidak ya agak susah juga. Kalau tahun kedua belum mulai, tahun ketiga sudah masuk tahun politik toh. Tahun 2027 pertengahan itu sudah pendaftaran pemilu loh, proses awal. 28 sudah pemilu, iya kan, sudah mulai kampanye dan seterusnya. Sudah ini, sehingga kita berharap, ya kalau dulu Pak Prabowo bilang 6 bulan, sekarang udah 8 bulan, hasilnya sudah mulai tampak juga, niat-niatnya bagus. MBG menurut saya itu satu program yang bagus, tetapi bahwa di dalam pengelolaannya berantakan ya perlu diperbaiki. Jadi begini, tentang penakaraan Pak KPK, saya dulu pernah diskusi dengan Pak Prabowo tapi tidak dalam forum serius, ngobrol-ngobrol kayak gini, ketemu gitu, bicara korupsi makin banyak gitu. Pak Prabowo juga pernah diskusi berdua dengan saya, duduk berdua, tapi juga pernah sambil jalan-jalan. Kalau saya melihat komitmennya terhadap pemberantasan korupsi itu sungguh-sungguh, komitmennya yang yang disampaikan kepada saya, tapi di lapangan kok menjadi sulit gitu ya, karena dijegal oleh oligarki apa-apa yang itu tidak mudah kan, begitu saja kan bisa Pak Prabowo bisa menghadapi risiko kekuasaannya, sehingga dia perlu hati-hati betul. Tapi soal KPK itu kalau ingin melakukan pemberantasan korupsi, dan kalau saya berpikir itu undang-undang KPK itu kembalikan aja ke yang lama, itu yang paling bagus, tidak ada intervensi, independen dan pemilihannya bagus juga. Kembalikan aja dengan sebuah perpu gitu, kembali ke yang lama, fungsi Pak Prabowo bisa melakukan itu. Perpu kan nanti disetujui oleh DPR jadi undang-undang. Kalau Pak Prabowo udah bilang, DPR-nya nggak bakal berani lah kalau Pak Prabowo mau. Tapi begini, Pak Prabowo tuh punya pikiran, diskusi gimana ya kalau penegakan hukum di bidang korupsi dan sebagainya itu kembalikan ke lembaga-lembaga yang konvensional. Jadi beliau pikirannya menguatkan kejaksaan. Itu enggak apa-apa juga kalau bisa berhasil. Tapi di berbagai negara itu biasanya seperti KPK itu menjadi lembaga sendiri juga yang sama kuatnya. Cuma lapangannya berbeda dengan polisi maupun dengan kejaksaan. Nah kalau tanya ke saya, kembalikan tuh undang-undang KPK ke yang lama saja gitu, tidak usah pakai macam-macam, kembali lalu aturan peralihannya dengan PP gitu, sehingga bisa dilakukan lagi hal-hal seperti dulu. Nah sekarang KPK kan sepertinya tidak ada bunyinya ya, akhir-akhir ini sudah mencoba lah, beberapa orang ditangkap di daerah kemarin di Medan, tapi tetap aja orang menganggapnya tidak, ya begitu-gitu aja gitu ya. Perkenalkan, nama saya Loisa Silalahi, saya seorang advokat muda. Pertanyaan saya kepada Pak Mahfud, saya sangat bersyukur dengan bertemu dengan beliau dan memaparkan soal sistem hukum. Ketika saya menjalani satu kasus Pak, ketika kita sudah jujur sebagai advokat, tetapi dalam sistem di Indonesia sendiri tidak jujur dalam penyelidikan dan penyidikan. Apa sih yang salah di dalam sistem birokrasi tersebut, Pak? Kita sudah berusaha sebagai advokat muda belajar dari senior yang telah melakukan kesalahan, tetapi dari sistem birokrasi tersendiri itu banyak banget yang tidak jujur. Itu pertanyaan saya. Apa yang salah, Pak? Apa yang perlu diperbaiki dari sistem birokrasi? Yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak terhadap rancangan undang-undang KUHP pidana yang baru nomor 1 tahun 2023 yang telah disahkan? Apakah tidak melemahkan tindak pidana korupsi terkait dengan denda dan penjara? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak. Nah,
Jadi, nah kalau roadmap korupsinya, pemberantasan korupsi gini, saya pertama-tama dulu percaya pada tesisnya Mas Umam ini. Ketika beliau nulis tesis di Australia itu, saya ikut membaca ketika akan diterbitkan segala buku. Beliau menulis gini, salah satunya, Indonesia ini aneh, tidak ikut teori yang berlaku di berbagai negara tentang cara memberantas korupsi. Di berbagai negara yang sukses itu, pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan efektif kalau demokrasi dibangun dengan bagus. Demokratisasi, reformasi untuk demokratisasi, demokrasi berjalan bagus, pemberantasan korupsi gampang. Beberapa negara dicontohkan. Nah, saya, iya ya, kenapa ya kok Indonesia ini? Seharusnya kalau memperbaiki demokrasinya dulu. Reformasi itu kan sudah memperbaiki demokrasi. Terus saya katakan, oh iya, karena sebenarnya reformasi kita itu demokrasinya hanya terjadi pada periode pertama dan setengah periode kedua. Sesudah itu berbelok menjadi oligarki pelan-pelan. Sampai akhirnya sekarang bukan pelan-pelan, banyak oligarkinya. Makanya korupsinya nggak ada, karena demokrasinya itu demokrasi formalitas sekarang. Tidak substansial. Oleh sebab itu lalu menurut saya ya rekrutmen politiknya harus benar, tata demokrasinya diatur lagi sekarang agar rekrutmennya bersih, betul-betul bisa mewakili rakyat. Ya cuma siapa yang bisa melakukan itu kan jadi persoalan sendiri. Tapi menurut saya tetap Pak Prabowo yang bisa melakukan itu, Pak Prabowo. Saya hanya punya harapan sekarang Pak Prabowo yang bisa melakukan itu. Lalu yang terakhir Mbak, ya kok banyak sekali ya penyidikan itu tidak jujur, tidak profesional. Orang sudah ada bukti dikesampingkan, penyidikannya bohong dan sebagainya. Apa yang salah? Yang salah ya karena korupsi itu, koruptif. Kalau menurut aturan, kalau misalnya menyelidiki ini, pembuktiannya harus ini bukti ini menjadi alat ini harus begini, itu sudah ada semua. Tapi kemudian terjadi penyelewengan. Karena korupsi yang tadi saya katakan, teorinya Herman Mostar itu ada orang yang disandera, ada orang yang karena karirnya ingin selamat, entah itu di kepolisian, entah itu di kejaksaan, ya orang yang sudah jelas-jelas salah kok tidak masuk di akal publik. Keadilan itu kan public common sense dan rasa keadilan, rasa masyarakat dengan logika itu public common sense. Nah ini public common sense sudah dikatakan, oh ini pasti begini, tapi tetap aja polisinya berbelok ke situ. Ya sudah, gitu, nunggu Pak Prabowo aja kalau gitu. Sehingga kalau apa yang salah ya itu. RUU KUHP tahun 2004 apakah tidak akan melemahkan KPK? Saya kira tidak melemahkan pemberantasan korupsi. Menurut saya enggak, tergantung niatnya kok. Hukumnya kan udah bagus. Di samping itu kan itu ambisinya KUHP itu katanya KUHP itu satu, tidak ada hukum-hukum khusus. Enggak mungkin. Pasti ada tindak pidana khusus, ada tindak pidana umum gitu. Yang khusus itu kalau muncul hal baru kan perlu hukum baru. Masa mau langsung jadi bagian KUHP? Enggak dong, masuk di undang-undangnya itu. Nah, sehingga menurut saya enggak apa-apa undang-undang pemberantasan korupsi tetap menjadi undang-undang khusus seperti yang sekarang ini berlaku. Meskipun dinyatakan KUHP ada, ini tidak akan dibubarkan kok undang-undang KPK itu. Itu. Terima kasih, aplaus untuk Pak Mahfud. Tentang demokrasi menarik Pak, karena saya rasa ada dua penumpang gelap demokrasi, yang sekarang dua penumpang gelap itu justru makin mendominasi Pak. Iya, demoralisasi dan meritokrasi Pak. Jadi meritokrasi nggak ada, dan moral juga makin lemah gitu ya. Jadi saya sepakat dengan Bapak, demokrasi kita lebih formality. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Oh iya. Tes. Selamat siang semuanya untuk teman-teman dan untuk moderator, terkhususnya untuk Prof Mahfud. Saya sering banget selama kuliah sampai lulus pun saya sering nonton podcast beliau, baca-baca buku beliau tentang politik hukum. Menarik apa yang disampaikan Prof Mahfud. Saya tertarik dengan autokratik legalism. Izin, nama saya Martin Marpaung. Saya seorang lulusan sarjana hukum, namun saya saat ini sedang sebentar lagi diangkat sebagai advokat, seperti Ibu Sinaga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kritik otolism. Nah, seperti kita ketahui bahwa
banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan Presiden itu tidak melalui mekanisme yang seperti Prof Mahfud bilang partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Nah, seringkali banyak indikasi bahwa pembentukan sering tertutup sehingga membuka celah-celah bentuk koruptif. Nah, saya kan seorang yang sering menguji hal-hal seperti ini di Mahkamah Konstitusi terkait hal seperti ini. Menurut saya pertanyaan saya ada dua, Prof. Kedua, satu, apakah bagaimana cara melawan praktek-praktek autokratik legalisme, karena seringkali masyarakat tidak punya akses terhadap sebuah naskah akademik, rancangan undang-undang yang dibahas DPR tiba-tiba langsung disahkan aja, seperti undang-undang TNI tiba-tiba disahkan 26 Maret, tiba-tiba baru diupload setelah lebaran di tanggal 14 Maret. Dan kedua adalah bagaimana cara masyarakat mungkin khususnya bukan sarjana hukum atau siapa yang akan ingin men-challenge uji materi undang-undang ini agar bisa memenuhi partisipasi bermakna meaningful participation. Terima kasih, Prof. Mas Paung, tadi sekarang ini banyak peraturan yang tadi disebut autokratik legalism itu tidak melalui mekanisme. Ya itu yang banyak terjadi sekarang. Oleh sebab itu ini yang harus ditata. Cuma kalau ditanya gini loh, itu DPR harus ditertibkan, partai politik harus ditertibkan. Itu kalau kita bilang begitu, nanti yang buat aturannya itu DPR sendiri dan partai politik sendiri, hingga susah. Mereka tidak mau kok ditertibkan. Nah, maka biasanya tuh ada teorinya tuh. Jadi tapi sebenarnya kalau dilawan itu bisa kebobrokan di dalam mekanisme itu. Misalnya gini, RUU TNI kemarin itu di draft yang beredar awal pasal 42 itu memang yang beredar tapi tidak pernah diakui gitu. Itu memang disebutkan di situ Presiden bisa menempatkan anggota TNI ke lembaga manapun yang menurut Presiden perlu keahlian TNI. Itu berarti TNI bisa masuk kemana aja, gitu kan? Itu tidak pernah diakui sebagai draft nih. Lalu tiba-tiba dibahas diam-diam di hotel, di demo, jadi ribut. Nggak jadi yang pasal itu dibuang, itu nggak ada katanya. Kan bisa toh kalau dilawan. Yang tadinya ada lalu dibilang nggak ada. Sampai sekarang kalau ditanya siapa yang buat, mereka nggak ngaku. Tapi dulu yang beredar yang kita dapat ada kok itu. Maka kita protes, ini TNI masuk lagi dong kemana-mana gitu. Enggak, tetap yang itu ya. Memang tetap akhirnya yang keluar. Karena kalau dilawan, mekanisme yang diam-diam itu tidak jadi juga. Tahun 2022 itu tiba-tiba DPR itu memberikan surat kepada Presiden untuk mengubah kembali Undang-Undang MK yang baru diubah 1,5 tahun sebelumnya. 2020 sudah diubah, kemudian tahun 2022 masuk lagi tanpa pembicaraan dengan pemerintah, tanpa apa. Tahu-tahu sudah diminta pemerintah harap membuat DIM, daftar inventarisasi masalah. Ini usul perubahan dari kami. Saya tolak sampai saya selesai. Saya kirim surat nggak setuju perubahan. Bisa juga nggak jadi. Nggak tahu sekarang ya. Ya sudah itu. Dilawan aja, nggak apa-apa. Kekuatan artinya melawan secara resmi itu tidak ada halangan secara konstitusional. Tapi memang kalau terjadi hal berlebihan seperti itu biasanya kan terjadi operasi sesar. Operasi sesar itu gerakan masyarakat yang tidak bisa dibendung biasanya. Kalau berhasil dengan agak halus, kemarin perubahan putusan MK yang mau diubah dalam sehari itu dilawan habis-habisan, sembunyi semua. Pada tidak ngaku, padahal sudah jelas tuh mau ngubah gitu. Tapi di dalam teorinya perubahan-perubahan mendasar itu saya selalu mengutip bukunya Hans Kelsen. Judulnya itu The Pure Theory of Law, teori murni tentang hukum. Gini katanya, kalau satu kekuasaan sudah berlebihan di mana-mana, biasanya perlawanan rakyat yang berhasil menumbangkan pemerintah yang sah itu menjadi hukum baru. Paham? Kita melawan Orde Baru kan ngelawan semua aturan. Memberhentikan Pak Harto itu kan harus melalui memorandum sidang MR, tapi ditekan habis-habisan. Lalu Pak Harto, saya berhenti katanya.
Di situ muncul hukum baru, bahwa Orde Baru bubar, sekarang muncul Orde Reformasi. Pak Harto ngambil kekuasaan dari Bung Karno, sama. Itu tidak ikut aturan. Tapi karena pada waktu itu orang sudah jengah terhadap PKI, terhadap apa, lalu Angkatan Darat berhasil memprovokasi pikiran-pikiran masyarakat bahwa PKI berbahaya, gampang sekali menjatuhkan Bung Karno tanpa melalui hukum yang benar. Bung Karno dulu merampas kekuasaan konstituante, ya kan? Jelas itu melanggar undang-undang dasar. Tapi karena Bung Karno menang dalam proses itu, maka dianggap hukum Bung Karno itulah hukum. Sehingga tadi ada pelanggaran yang kemudian dikonsolidasikan secara pelan-pelan teorinya Pak Didi. Ya begitu itu, memang gitu. Tapi kita kan inginnya dari ribut-ribut, tidak usah pakai operasi sesar gitu ya. Kita baik-baikan aja lah ngomong, kan sama-sama nih negara milik kita, ngapain ribut-ribut gitu. Tapi kalau ditanya itu teorinya memang ada. Jadi kata Hans Kelsen itu satu kudeta, perampasan kekuasaan yang sah dan kemudian bisa dikonsolidasikan meskipun itu melanggar konstitusi, maka kekuasaan baru itu menjadi dasar konstitusi baru. Itu kalimatnya. Itu sebabnya kita Bung Karno merampas kekuasaan dari konstituante, Bung Hatta bilang Bung Karno itu kudeta. Tapi kata Bung Karno, enggak, ini rakyat ini perlu ditertibkan karena rakyat dalam keadaan bahaya, saya harus mengeluarkan dekrit. Lalu Mahkamah Agung mengeluarkan dalil, ya Presiden boleh mengeluarkan dekrit. Karena dalilnya salus populi suprema lex extro, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi, lebih tinggi dari konstitusi. Nah itu yang dipakai oleh Gus Dur, tapi Gus Dur kalah. Jadi Gus Dur ditanya, katanya, Gus, ngapain kau tak mengeluarkan dekret? Ya nggak apa-apa, wis suwi kau no dekret ya. Gus Dur kan itu. Tapi sebenarnya karena kalah. Coba menang Gus Dur pada waktu itu dalam percaturan politik. Pasti jadi hukumnya Gus Dur yang jadi dasar penyelenggaraan hukum baru. Nah maksud saya kita jangan kesini loh yang Anda tanyakan nih gimana sih kok enggak bisa lewat jalan bagus, enggak bisa lewat ini, enggak bisa. Mari kita menyadari diri, membangun kesadaran kolektif bahwa kita akan menata negara ini dengan sebaik-baiknya.